Pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa dengan para ahli Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita keluarganya, orang-orang khususnya, orang-orang yang mendapat prioritas dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pada kesempatan kali ini hanya sharing dari apa yang pernah Allah berikan kepada saya, Allah titipkan kepada saya, Allah takdirkan. Saya hafal tanpa menghafalkan. Namun saya sharing di sini di tengah-tengah orang yang luar biasa semua. Saya hanya santri, tetapi Allah pernah takdirkan seperti itu. Maka barangkali sharing saya ini mudah-mudahan aja bermanfaat. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa laqad yassarna, dan sungguh pasti, ada dua huruf takkid di situ, la dan qad, sungguh pasti kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk dijadikan zikir, untuk diingat, untuk dijadikan pelajaran. Fahal mim muddakir, apakah ada orang yang ngambil pelajaran? Dalam surah Al-Qamar ini satu ayat diulang 4 kali. Bapak Ibu, kalau saya tanya, kalau Allah berfirman, kira-kira kita yakin apa yakin? Kalau berfirmannya diulang-ulang, berarti kita yakin apa yakin banget? Nah, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang diulang dalam satu surat 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali. Makin dalam lagi, makin jelek lagi, makin yakin lagi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ini 4 kali, lumayan lah. 4 kali, tidak seperti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali. Sekarang sebelum segala sesuatu saya ingin tanya dulu. Silakan pilih pilihan berikut. Yang pertama, susah ngapalnya, mudah lupanya. Mau nggak, Bu? Nggak. Yang kedua, mudah hafal, mudah lupa. Mau nggak? Nggak juga ya. Ngapalinnya sih cepat. Sebulan selesai 30 juz. Tapi mudah lupa juga. Lumayan. Pernah kelewatan Al-Quran. Lumayan ini juga daripada nggak pernah kelewatan ya. Yang ketiga, susah ngapal, tapi lupanya susah. Nah, masih mendingan ya. Meskipun ngapalnya susah juga. Yang keempat, mudah hafal, susah lupa. Pilih mana kira-kira? Hah? B? D, betul. Kalau pilih D, berarti mudah-mudahan materi ini insya Allah bermanfaat buat Bapak Ibu. Apalagi, bahkan Allah berjanji 4 kali, sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, kami mudahkan, kata Allah. Saking mudahnya bahkan bisa hafal tanpa menghafalkan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya lahir di Rawamangun. Saya anak ke-8 dari 10 bersaudara. Alhamdulillah meskipun anaknya 10, semuanya jadi orang. Ya iyalah, masa jadi kambing ya? Semuanya jadi orang. Nah, dari 10 anak itu ada yang mimpin pesantren di Cilengsi, Bogor. Pesantrennya kurang lebih 1000 lah ya, 2 pesantren. Lalu saya mau cerita pada tahun 1980, keluarga kami mengirimkan 4 peserta untuk musabaqah hifdzil Quran.
Ini mana ya? Ini anak ke-6, ini anak ke-5, anak ke-6, anak ke-7, anak ke-8. Anak ke-8 nggak dapat peci. Bajunya juga lungsuran dari kakak-kakaknya. Kenapa kok nggak pakai peci? Nggak dipersiapkan untuk ikut. Kenapa kok nggak dipersiapkan untuk ikut? Memang nggak diajarin hafalan. Kakak saya diajarin, saya nggak. Karena apa? Masih 5 tahun, belum masuk SD. Tapi suatu saat ketika bapak saya nanya, coba Fauzi, anak ke-6 namanya Fauzi almarhum, anak ke-7 namanya Abu Arif almarhum. Saya nggak mau nerusin ke sini ya. Ini juga bakal almarhum juga. Nah, suatu saat kakak saya ditanya, Fauzi coba lanjutin, kata bapak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Kalau kakak saya lambat jawabnya, saya langsung samber. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Bapak saya kaget, ini Latif kan gak diajarin, kenapa dia hafal juga? Kakak saya anak ke-7 ditanya, Abu Arif lanjutin. Fa idza ja'atis sakhah. Lambat juga, saya samber lagi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kaget bapak saya, lah kok Latif hafal? Ditanya lagi ternyata bisa, ditanya lagi bisa. Waduh, kalau begitu ini diikutkan juga. Pecinya belum sempat beli. Akhirnya ikut musabaqah hifdzil Quran tingkat juz amma, tingkat DKI. Alhamdulillah dari sekian banyak peserta ini saya peserta nomor urut 73. Dan ditemukanlah dari sekian banyak peserta ada 3 peserta skornya tertinggi. 3 peserta itu adalah anak ke-6, anak ke-7, anak ke-8. Alhamdulillah. Bapak Ibu, setiap pengalaman hidup kita itu Allah tidak kasih gratis. Ada prestasi yang Allah titipkan dari fase kehidupan kita, Allah tidak kasih gratis. Latif, kamu saya titipkan sebuah pengalaman nggak pakai ngapal dan kamu hafal dan dilombakan di DKI menang. Saya tidak berikan begitu saja kecuali kamu sharing kepada orang-orang. Nah, itu pesan dari Allah. Maka pada kesempatan kali ini saya bukan ahli Quran, saya cuma sharing pengalaman aja. Bagaimana kok bisa hafal tanpa menghafalkan? Kira-kira mau apa? Mau banget. Oke, kita kembali ke nah, akhirnya dari 3 peserta itu 3 terbaik. Jadi saya nggak pakai ngapalin, hasilnya hafal, dilombakan juara. Tapi skornya sama 3 peserta ini. Dewan juri bingung. Kira-kira pas digabungin bacaannya, hafalannya, makhorijul huruf, ada butilawah, skornya sama. Lalu akhirnya mereka diskusi, gimana nih kira-kira juara satunya siapa nih? Wah, saya juga bingung kalau begitu caranya. Gini aja deh, ini kelihatannya satu pabrik. Seragam pula, coba kita tanya, ini satu biang nggak? Pas ditanya ternyata satu biang, Pak Haji, ini yang anak Abu Arif, Abdul Latif, Ahmad Fauzi, anak Bapak semua? Iya, anak saya semua. Oh iya Pak, saya mau beritahu bahwa anak Bapak semuanya adalah peserta terbaik kali ini. Alhamdulillah. Bukan begitu masalahnya Pak. Masalahnya juara satunya siapa? Soalnya penilaian kami sama. Bapak saya menjawab, ya Bapak kan paling tahu siapa yang paling baik. Gini aja deh, kakaknya juara 1, adiknya juara 2, adiknya lagi juara 3. Oh gitu Pak? Iya, biar kakaknya nggak merasa kalah dari adiknya gitu. Akhirnya kakak saya juara 1, dapat hadiahnya itu kamera mereknya Ricoh. Zaman dulu begitu. Hadiah MHQ itu mesin jahit, kipas angin,
TV. Jadi di rumah saya itu akhirnya penuh barang-barang elektronik hasil hadiah MHQ. Tahun demi tahun kita ikut MHQ. Besok kakak saya menyantren, tinggal berdua kami ikut MHQ. Ketika musabaqah hifdzil Quran lagi, peserta lain tanya, anaknya Pak Haji Hasan yang ikut berapa? 2. Kalau gitu kita rebutan juara 3 deh. Percuma ada mereka gitu ya. Lama-lama kami menyantren, habis silakan deh perebutkan, silakan gitu ya. Sebagaimana Habib Nurmagomedov, selama ada Habib Nurmagomedov susah jadi juara. Pas Habib Nurmagomedov turun baru deh rame. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kok skornya bisa sama? Saya sekedar ambil contoh aja ya. Jadi keluarga kami ini bapak saya umur 82 dengan yang 3 tahun itu seragam, matnya semua sama. Kurang lebih begitu. Jadi seragam banget itu. Maka akhirnya juara skornya sama. Nah, kalau baca Yasin juga begitu. Udah kayak TNI baris berbaris, brek 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 begitu. Jadi sampai ala siratim mustaqim. Semua sama, panjang pendeknya nggak ada yang beda. Tinggi rendahnya semua sama. Nah, apa rahasianya? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hafal tanpa menghafalkan dialami oleh saya, dialami oleh adik-adik saya, dialami oleh anak saya, dialami oleh ponakan-ponakan. Mereka tiba-tiba hafal. Maka hafal tanpa menghafalkan bukan PHP. Ibu-ibu kayaknya sering di PHP nih. PHP apa Bu? Pemberi harapan. Masuk kasihan ya Allah. Bukan PHP. Ini janji Allah. Saking mudahnya tanpa ngapalin aja bisa. Kita tahu ada Fajar yang katanya ada kelainan otak. Dia hafal Quran 4,5 tahun. Lalu siapa lagi yang di siapa? Najah, siapa lagi? Yang awal-awal tuh Musa, betul. Itu kecil janji Allah Bapak Ibu. Al-Quran itu 9.000 baris. Saya mau tanya, anak itu ngerti bahasa Arab nggak tadi? Enggak. Mereka bisa menghafalkan 9.000 baris teks yang mereka nggak ngerti. Coba. Ini mukjizat Allah yang terbesar sekaligus tersebar. Sekali lagi Allah membuktikan janjinya. Kami mudahkan, kami mudahkan, kami mudahkan, kami mudahkan. Sampai 4 kali coba. Ya Allah, alhamdulillah. Maka saking mudahnya, enggak niat aja bisa hafal. Enggak niat aja bisa hafal. Nah, kalau buat anak-anak kita, bagaimana ngaji mereka sama dengan having fun. Dan zaman sekarang Bapak Ibu sekarang adalah zamannya multimedia. Jadi memang kita gunakan, kita manfaatkan multimedia. Riding the wave. Kita tumpangi gelombang ini. Gelombang ini udah multimedia memang. Maka kita tumpangi gelombang ini dalam rangka meningkatkan Al-Quran kita. Nah, saya cek 1 2 3, cek 1 2 3. Masih terdengar jelas? Jelas ya. Oke. Saya sambil duduk nggak apa-apa ya. Kalau diri terus kayak disetrap. Oke. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya kok saya bisa hafal tanpa menghafalkan? Karena bapak saya punya 3 kriteria. Ada berapa? 3. Yang pertama, bapak saya banyak waktu. Yang kedua, bapak saya fasih.
Yang ketiga, bapak saya telaten, sabar gitu ya. Maka ketika anak-anaknya lagi main gundu, bapak saya sambil bacain abasa wa tawalla, abasa wa tawalla. Anak kelihatannya nggak dengerin, main layangan. Abasa wa tawalla, abasa wa tawalla. Capek, ganti pakai tape recorder. Abasa wa tawalla, abasa wa tawalla. Stop, rewind, stop, play. Abasa wa tawalla, stop, rewind, stop, play. Zaman dulu. Jadi bapak saya telaten, fasih, alhamdulillah, dan banyak waktu. Nah, karena di bengkel las kalau udah selesai, customer udah datang, udah dilayani, order DP, lalu bapak saya kembali ngajar Quran. Bapak Ibu, saya mau tanya, mencari bapak yang kayak begini kira-kira susah atau susah? Shinnya kecil apa besar? Ya Allah, oke, saya fasih, tapi saya nggak punya waktu, saya nggak sabar. Saya dari 2013 sampai 2015 itu full training. Jadi saya di rumah itu cuman weekend aja. Weekend pun sudah dipesan sama istri saya. Kata istri saya, mas pergi terus, jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Seperti karyawan PJKA, pulang Jumat, kembali lagi Ahad. Oleh karena itu, pokoknya pekan depan Mas antrin kita untuk silaturahim. Wah, kemana pun? Ke objek wisata itu. Wah, maklum perempuan zaman now. Kalau perempuan zaman old kan dapur, kasur, sumur. Perempuan zaman now nggak cukup. Dapur, kasur, sumur, Carrefour. Hiburannya harus diopeni juga. Akhirnya jawaban saya, oke lah kalau begitu. Ya saya wajar, wah istri ditinggal-tinggal terus. Ya udah deh, Sabtu dan Ahad saya jadi supir keluarga. Akhirnya saya nggak sempat ngajar Quran. Suatu saat ketika nonton sinetron, sekali-kali nggak apa-apa ya Bu ya, nonton sinetron ya. Jangan banyak-banyak, nggak boleh. Sinetron sekali-kali aja nggak apa-apa. Malam ini sekali. Janganlah. Kalau di telaten ini semua juga rame, sinetron itu percuma. Apa dapatnya kita? Belum tentu ada. Paling dapatnya ketiduran sambil mimpi Andin gitu. Oke, kembali ke laptop. Akhirnya pas saya nonton sinetron sama istri, kaget ibu bapak. Kenapa? Anak saya 3 dan 5 tahun hafal soundtrack sinetron. Saya bilang, Bun, tuh lihat anak kita, Bun. Ini 5 tahun hafalnya soundtrack sinetron. Dulu bapaknya 5 tahun udah juara DKI. Bapak saya padahal SD aja nggak selesai, anaknya juara DKI lah. Saya pengalaman dakwah mancanegara, kuliah sampai S2, anaknya hafalnya soundtrack sinetron. Ya Allah, bapaknya muhasabah. Ya Allah, aku akui bahwa aku nggak punya banyak waktu. Ya Allah, tapi tolong beri aku solusi ya Allah. Bagaimana supaya bapaknya jalan-jalan, tahfidz tetap jalan. Ya Allah, beri solusi. Akhirnya kurang lebih dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuknya adalah sebagian peran orang tua digantikan dengan multimedia. Akhirnya saya mikir, bapak saya dulu ngapain ya? Kok saya bisa hafal tanpa menghafalkan? Nah, ini saya berikan kuncinya. Kuncinya satu, ulang-ulang. Langsung aja ya, kita ulang-ulang. Ulang-ulang, ada ungkapan lancar kaji karena diulang. Jadi bapak saya itu punya klub sepak bola di Jakarta Timur Divisi 2, namanya Merpati Muda. Suatu saat bapak saya memberikan pengumuman kepada anak muda, anak muda siapa yang ingin ikut klub sepak bola, kumpul di emperan masjid. Kumpul banyak, sekitar 40 orang termasuk 4 orang non muslim. Kita bikin klub sepak bola dengan syarat. Nah, ini juga kiat dakwah juga ya. Dengan syarat siapapun yang ingin ikut klub sepak bola kumpul di emperan masjid ini tiap Rabu malam. Deal or no deal? Deal. Baju, seragam, uniform, pokoknya tanggungan saya.
kompetisi, sponsor, pelatihan, tanggungan saya. Kalian tinggal main bola, latihan, sama ngaji. Tuh, akhirnya banyak yang ikut kumpul. Ngapain? Bapak saya bukan ustadz banget. Bapak saya cuma bisa baca Quran. Maka tiap malam Kamis itu bapak saya ngajarin Yasin 1 hari 1 sampai 2 ayat. Yasin, Yasin, Yasin. Diulang-ulang sampai belasan kali. Yasin. Tulisannya ditulis sama bapak saya. Yasin. Akhirnya orang-orang bareng. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Berulang-ulang bapak saya. Habis itu bareng-bareng. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Ketika udah banyak, oke, barisan penyerang. Wal Qur'anil Hakim. Gelandang kanan. Wal Qur'anil Hakim. Gelandang kiri. Wal Qur'anil Hakim. Gelandangan. Akhirnya pas sudah satu grup, lalu siapa yang berani satu-satu? Saya, kata dia. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dah selesai. Udah gitu doang, simple. Jadi kuncinya ulang. Giliran ayatnya panjang, ayatnya dipotong. Litunzira qauman ma litunzira qauman ma litunzira qauman ma. Begitu ya. Akhirnya mereka dikit-dikit apal, bahkan ada yang kakek-kakek umur 80 tahun dari Cirebon. Dia ngelihat anaknya ikut main sepak bola, kok hafalan Yasinnya makin banyak. Kakek-kakek itu ikut ngaji umur 80 tahun. Singkat cerita, itu potongan pertama. Unzira aba'uhum. Diulang-ulang sama bapak saya. Unzira aba'uhum. Sebagian gak bisa baca Quran, sebagian gak ngerti huruf, sebagian non-muslim. Fahum ghafilun. Setelah itu disambung. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Berulang kali. Akhirnya mereka hafal. Sampai itu semua peserta, semua murid-muridnya hafal Yasin semua. Sampai di masjid kita kalau baca Yasin gak usah pakai apa-apa. Yang penting imam lagunya sama, semua bisa ngikutin. Lalu ada bercandaan dari kampung sebelah. Itu di kampungnya Pak Haji Hasan tuh. Kalau ada hujan-hujan di sekitar masjid, tangkap aja anak, siapa aja ditangkap, disuruh baca Yasin apa. Katanya begitu ya. Sampai 4 orang non-muslim hafal Yasin semua. Alhamdulillah. Biarin mereka non-muslim dulu. Terus aja jejelin Al-Quran, terus aja jejelin dengan kasih sayang, terus aja jejelin dengan akhlak. Akhirnya mereka nggak enak di kolbu mereka ada memori surat Yasin. Akhirnya satu orang masuk Islam. Nama siapa? Niko Sahetapi. Panggilannya apa? Yasin. Mau masuk Islam? Apa sih Nyong? Mau masuk Islam? Iya. Namanya siapa ya Pak Haji? Udah kasih Muhammad Yasin. Nah gitu ya. Nama kamu siapa? Paulus. Panggilan apa? Poli. Lalu mau masuk Islam? Iya. Kalau begitu saya kasih nama kamu siapa tadi? Poli. Kalau gitu kan nama kamu Muhammad Saiful. Ada dari Maksi, ada dari pokoknya 4 orang non muslim itu akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Itu dakwah. Kita kasih aja dulu dikit-dikit. Nah, begitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kuncinya adalah ulang-ulang. Kakek-kakek 80 tahun dari Cirebon juga ikut hafal Yasin. Di sini ada yang 80 tahun? Belum ada ya? Berarti insya Allah lebih cepat semua. Amin ya Rabbal alamin. Lancar kaji karena diulang. Yang kedua, pertama ulang-ulang. Yang kedua, M-nya ini multimedia. Kalau disingkat jadi UMI, ulang-ulang multimedia. I-nya jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kita multimedia dulu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sibuk, maka saya cari aplikasi yang bisa baca Quran kayak bapak saya.
litundzira qauman ma. Saya cari tuh, ada nggak aplikasi yang bisa baca ini sepotong-sepotong kayak bapak saya? Saya download puluhan aplikasi Quran, bagus-bagus. Tapi satuan terkecil dari Quran adalah ayat. Maka bisa ngulang-ulangnya paling satu ayat. Lah kalau Yasin oke, wal Qur'anil Hakim oke. Kalau ayat ke-6 mulai panjang, Al-Baqarah 282 satu ayat satu halaman. Ya Allah, ini harus Imam Syafi'i ini yang kayak begini diulang-ulang satu halaman apal. Akhirnya ya Allah gagal maning priben kieson. Akhirnya cari aplikasi, ada aplikasi Quran Android buatan King Saud University. Kira-kira aplikasi ini kaya apa kaya banget? Klub-klub Inggris aja dibeli sama pangeran-pangeran Saudi gitu ya. Ini aplikasi bagus banget, sampai sekarang saya masih pakai buat baca. Dan aplikasi ini kita lihat Bapak Ibu, ini putar. Sebenarnya yang di bawah lagi putar setiap ayat ya. Jadi dia paling bisa putar setiap ayat. Ya nggak bisa lagi kayak bapak saya. Lalu itu juga bagus juga. Aplikasi berikutnya, ini paling pengalaman dalam dunia aplikasi Quran. Tahun 93 saya lulus pesantren, dia udah bikin aplikasi Quran. Di toko buku Wali Songo berbentuk CD. Pak data dari Pakistan. Pakistan jago-jagonya nih software ya. Nah, dia aplikasinya luar biasa. Dia bisa ngukur bacaan Quran kita 1 juz berapa menit bisa. Setelah saya ukur ternyata paling cepat saya 1 juz itu 13 menit. Ini dia bisa ngukur nih, saking canggihnya nih aplikasi. Barangkali bisa kayak bapak saya. Saya ini download. Ternyata lagi-lagi pengulangannya per ayat. Ya Allah, gagal maning priben biasa. Ya Allah. Akhirnya ini juga bagus juga. Nggak ada yang nggak bagus lah aplikasi itu ya. Lalu daripada nggak ketemu, oke lah kalau begitu. Akhirnya kami bikin aplikasi namanya Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Ini aplikasi ada di Android. Ada yang udah mulai nyari di Play Store, ada nggak ngelihat handphonenya? Kalau gitu silakan yang punya handphone keluarin dulu deh. Daripada saya ngomong lihat-lihat handphone, oke. Yang punya handphone pastikan ada datanya, buka Play Store. Nanti sambil kita praktekin ya. Udah buka Play Store? Oke, buka Play Store, cari Hatam, Hatam. Nanti kita praktekin di Safari. Kalau pakai Apple, langsung saja di browsing Safari hatam.id, hatam.id. Jadi untuk sementara yang ada di aplikasinya Android, tapi kalau di Apple silakan di website. Jadi web base. Insya Allah ke depan akan kita kembangkan lagi ke aplikasi. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam aplikasi Hatam ini aplikasi satu-satunya di dunia, tapi nggak di akhirat ya, yang bisa pengulangan, perpotongan dan pernapas. Begitu. Ini perpotongan dan pernapas. Contohnya begini. Kalau perpotongan contohnya begini ya. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru. Ini contoh perpotongan nih. Lam yakunil ladzina kafaru. Pengulangan silakan dijadikan 99. Saya mau tanya ibu-ibu, goreng tempe lalu sambil diperdengarkan lam yakunil ladzina kafaru 100 kali, kira-kira hafal apa enggak? Hafal. Anak-anak kecil lagi main gundu, lagi main layangan. Sekarang main apa ya? Pop it. Plok 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 plok. Lalu sambil main pop it sambil dibacakan lam yakunil ladzina kafaru 100 kali, kira-kira hafal enggak tuh anak? Hafal. Dia niat ngapal Quran enggak?
Enggak niat aja bisa hafal. Tuh, mukjizat Allah luar biasa kan? Jadi saking mudahnya nih metode nih, enggak usah niat bisa hafal. Apalagi niat. Nah, begitu. Saking mudahnya. Kita lanjutin. Lalu itu contoh pengulangan per potong. Sekarang pengulangan per napas. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Itu per napas. Belum satu ayat belum. Wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Begitu. Ini Bapak Ibu pengulangan 99 bisa, tapi memang membernya premium ya. Kalau yang free 12 kali. Tapi lumayan. Kalau yang premium ada infak untuk umat. Nah, jadi bukan untuk kami. Kami kembalikan infak premium itu kepada umat. Sudah diwakafkan hatam ini oleh tim hatam. 100% dikembalikan seluruh keuntungan kepada umat. Mudah-mudahan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut. Lalu aplikasi ini ada ininya nih. Equalizernya ketika ditekan ada nadanya. Lam yakunil ladzina kafaru. Ketinggian. Lam yakunil ladzina kafaru. Kerendahan. Lam yakunil ladzina kafaru. Anak-anak senang nih yang tinggi-tinggi begini nih. Kecepatan Ustaz. Kalau begitu speednya dikurangi. Speednya sebentar ya. Speednya dikurangin nih. Ini bisa dikurangin. Lam yakunil ladzina kafaru. Bisa. Ya Allah, ini udah kita rancang sedemikian rupa Bapak Ibu. Berdasarkan pengalaman kami ngajar tahfidz bertahun-tahun. Apa sih kebutuhan orang-orang yang sibuk untuk tetap bisa ngapal Quran? Itu kami rangkum aspirasi mereka, kami tuangkan dalam teknologi. Biar apa? Umat ini mau ngapal Quran mudah, tinggal tutul hafal. Alhamdulillah. Ini udah berbagai, kita udah mengakomodir berbagai permasalahan. Nah, kita lanjutin. Maka itu yang terjadi pada anak saya. Kami pulang training, tiba-tiba anak saya loh kok hafal, begitu kan? Saya kasih ini. Jadi meskipun ini baru TK, itu ikhfanya dapat, mat wajibnya dapat meskipun napasnya nggak cukup. Nah, jadi sampai akhir. Nah, jadi seperti itu. Maka saya kaget loh, anak saya tau-taunya hafal. Alhamdulillah it works. Ini berhasil multimedia yang kami rancang. Jadi kami rancang untuk anak, untuk karyawan dan lain sebagainya, untuk keluarga besar. Nah, jadi itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, multimedia yang kedua adalah speaker. Tapi khususnya speaker ini sebelum zaman aplikasi ya. Aplikasi udah lebih canggih lagi. Dulu hatam itu pakai CD. CD sekarang udah nggak dipakai. Lalu hatam pakai speaker. Speaker udah makin ditinggal. Sekarang zamannya aplikasi. Maka hatam pakai aplikasi. Tapi speaker tetap kita gunakan untuk santunan tunanetra. Jadi kami membina sekitar 600 tunanetra menghafal Al-Quran. Mereka kadang-kadang ngaji 2 jam, naik mobil umum, ganti mobil umum lagi. Mana yang mobil KWK yang ini? Ada nggak Pak? Ntar kalau ada bilangin ya, bilang iya sampai KWK naik. Lalu di terminal pengen pipis ke toilet, toiletnya mana Pak? Situ. Mana gayungnya? Mana lubangnya? Ya Allah, untuk ngaji itu Bapak Ibu luar biasa effort mereka. Tapi ada 600 orang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Mereka ya alhamdulillah disantuni oleh para donatur melalui hatam dengan speaker ini. Ustadz, saya pengen dong dapat supaya saya dapat pipa pahala mereka ngapal Quran, lalu pada nitipin. Alhamdulillah. Apa speaker ini spesifikasinya sama dengan aplikasi pertama pengulangan perpotongan. Maka dulu saya cukup ketika saya pergi Bun, aku mau pergi 5 hari ngasih training.
trainingnya spiritualitas kerja. Di Telkom saja alumni training kami sudah 6.000. Jadi betul-betul sibuk. Lalu kami bilang, Bun, ini aku mau pergi, tapi tolong jangan jauhkan anak kita dari speaker ini. Maka anak saya pergi kemana, istri saya nyodorin dalam hatinya, baba lo kagak ada, tapi udah diwakilin ini gitu ya. Lalu pergi lagi ke ruang situ, dideketin lagi. Kemana? Nak, mau ke situ? Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Speakernya dideketin. Daripada ibunya bacain capek. Nah, akhirnya speaker terus, begitulah caranya. Tapi kalau di rumah udah pakai aplikasi aja deh. Speakernya juga pakai Bluetooth. Speaker apa aja bisa kok, gitu ya. Nah, ini pengulangan perpotongan sama iramanya mudah dan variatif. Ada yang iramanya mudah, tapi tidak variatif. Masalahnya di mana? Masalahnya kalau buat ngapal Quran tidak menjadikan anchor. Misal irama yang enak, simple, bagus buat baca Quran, tapi untuk hafalan kurang bisa diandalkan. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Itu 30 juz begitu semua. Misal itu tidak membantu hafalan. Itu bagus ya, bagus buat baca, tapi kalau ngapal saya rekomendasikan yang variasinya beda. Antara An-Naba dengan An-Nazi'at beda, Al-Waqi'ah dengan Al-Mulk beda, dengan Ar-Rahman beda. Coba bayangin Ar-Rahman kalau begitu semua, itu bingung kalau buat ngapal. Itu memang irama itu dirancang bukan buat ngapal, itu buat baca, gampang, simple, enak, les, begitu kan? Itu luar biasa itu yang nyusun itu. Saya salut kepada beliau-beliau. Nah, tapi kalau untuk ngapal saya rekomendasikan kalau bisa yang beda satu dengan yang lain. Itu baru ngunci hafalan kita. Nah, gitu ya. Contoh, misal lagu begini ya. Bila kamu di sisiku, gitu ya. Ternyata lagu Uma Irama begitu semua. Begadang jangan begadang. Itu kita nggak hafal tuh lagu Uma Irama. Karena apa? Lagunya sama, cuman liriknya doang beda. Itu nggak mudah hafal. Nah begitu ya. Kita lanjutin nanti tentang irama. Maka dicari irama yang mudah tapi variatif. Ada yang variasinya luar biasa tapi susah. Yang paling enak didengar sekarang siapa? Syekh siapa? Syekh Misyari Rashid. Ya Allah, ini kalau ibarat pemain sepak bola Muhammad Salah, dijaga 5 orang tetap licin itu, nggak bisa ditangkap itu Muhammad Salah. Kesini totonya gol. Syekh Misyari Rashid juga begitu Bapak Ibu. Kalau kita ngikutin, siap-siap leher kita kecekek. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Masya Allah, enak benar Syekh Misyari Rashid itu ya. Alhamdulillah. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak ya, itu baru intro. Lama-lama refnya khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Ya Allah, don't try this at home. Silakan deh ngapalin gaya Misyari Rashid, apalinlah satu surat aja, Waqi'ah aja. Pertama rendah, ujung-ujungnya melangit, siap-siap kecekek. Itu saya pernah ngapalin Syekh Misyari Rashid buat ngimamin. Itu saya Bapak Ibu ya, yang kata orang-orang qori. Itu saya aja kecekek. Kita lanjutin. Tapi ada yang iramanya mudah, variatif, nggak terlalu susah. Padahal dia kalau melantunkan sholawat itu tinggi banget. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin
Pernah dengar nggak? Nah, sering ya. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, Syekhul Masyayikh. Ini adalah rujukan Quran. Quran berbentuk mushaf Utsmani. Quran berbentuk audio Syekh Khalil Al-Husari. Kalau ada perbedaan pendapat tentang tajwid makharijul huruf, kembali ke Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Itu paling sah audio Al-Quran itu beliau. Beliau qori. Bahkan kalau di radio dulu kan ada man fatahu ayyaral mukhtar, man fatahu ayyaral mukhtar. Wah, tinggi ya. Man fatahu, wah tinggi sekali tuh. Ayyaral mukhtar falyara ma abqahu min sunnatin umma wa qur'ani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu kan? Kalau melantunkan tinggi, tapi kalau baca Quran beliau nggak terlalu tinggi. Beliau tahu kayaknya bakal diikutin. Nah, maka beliau nggak terlalu tinggi. Saya pakailah Syekh Mahmud Khalil Al-Husari dalam aplikasi Hatam. Tapi belum selesai, ada tapinya. Ternyata giliran surat Yasin ayat 47. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. Ini ayat bisa buat tes COVID. Ya Allah, berarti saya lagi sehat nih. Kalau lagi COVID nggak bisa, nggak nyandak nih. Itu Bapak Ibu, beliau satu ayat satu nafas, tega ya. Ini kalau diikuti sama orang Indonesia, kira-kira susah apa? Susah. Akhirnya saya gagal maning. Beliau kalau nggak ketemu wakaf yang kuat, lanjut aja. Ya Allah, saking disiplinnya sama wakaf tuh. Akhirnya aduh teman-teman, kita gagal maning, prevent Gerson. Akhirnya udahlah, rekam sendiri aja dah. Saya tanya kepada ahli Quran, Syekh, saya rekam sendiri bagaimana? Ini murotal imam-imam Timur Tengah, nggak ada yang cocok buat ibu-ibu Pamulang. Buat orang-orang Indonesia nih nggak ada yang cocok, gimana Syekh? Udah ente ngerekam sendiri. Iya, tapi tajwid saya nggak sempurna. Kalau nunggu sempurna kapan ente nggak mulai-mulai? Sempurnakan sambil jalan, kata beliau. Oke lah kalau begitu. Akhirnya saya merekam 30 juz Bapak Ibu. Ya Allah, merekam 30 juz sih gampang kalau cuma merekamnya doang. Risetnya saya harus dengerin Al-Ghamidi, saya harus dengerin Syekh Misyari Rashid, Abdul Basit Abdul Somad, Syekh Mahmud Al-Husari dan lain sebagainya. Itu murotal saya dengerin, biar antara Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Kafi, Al-Waqi'ah semua beda semua. Gimana caranya tuh? Kayak Ahmad Dhani nyusun lagu, nggak boleh sama satu sama lain. Saya juga begitu, nyusun 30 juz, ini 9.000 baris liriknya. Ini yang capek, ini risetnya Bapak Ibu. Akhirnya saya riset sampai suling-suling Arab saya riset. Karena yang namanya lagu Arab sama lagu-lagu Al-Quran memang Al-Quran Quranan Arabiyah. Quranan itu pakai lagu-lagu Arab. Seruling-seruling Arab juga pakai lagu Arab juga. Kadang-kadang nih murotal udah habis saya dengerin. Apalagi ya kira-kira ya. Akhirnya saya dengerin, oh begitu, dapatlah dikit. Nah begitu. Nah jadi effortnya kita ini baru ngerekamnya ya. Habis ngerekam dipotong-potong sampai 60.000 file Al-Quran itu. Nah itu. Maka biarlah kami yang peras keringat banting tulang, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, kuping kebo, muka tembok, kulit badak, rambut landak. Udah pokoknya biar kami yang capek, biar Bapak Ibu tinggal tul apal, insya Allah begitu.
Lalu napasnya akhirnya kita jadikan satu napas cukup satu baris. Kalau terpaksa ya lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Kualitas audio kita recording sendiri, bukan lagi ngimamin, direkam, dipotong-potong, bukan. Itu kualitasnya kurang bagus. Kita khusus rekam lalu di remaster oleh Indraki, putranya Titi Kadarsi, almarhum. Lalu kita jadikan portable, rechargeable. Ini speaker maupun aplikasi bagaikan guru tahfidz 24/7, asisten guru tahfidz 24/7. Bukan guru tahfidz, bukan. Guru tahfidz harus manusia, guru Quran harus manusia, karena bisa mengkoreksi, memperbaiki bacaan, ngelihat mulut kita. Nah, talaki itu harus ngelihat mulut kita. Kalau enggak ya susah, harus ngelihat. Nah, tapi ini asistennya yang siap membacakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, begitu ya. Nah, itu udah kita rancang. Jadi dia ngulang-ngulang tuh. Abasa wa tawalla, abasa wa tawalla, abasa wa tawalla. Terus aja begitu, nggak bosan-bosan. Ya Allah, sabar tuh dia tuh. Ya Allah. Nah ini anak saya, nah ini anaknya ikut nih, ada di pojok ya. Ini 3 tahun, kata emaknya, itu anak kira-kira dengerin nggak? Itu anak main mobil-mobil, wah, saya bilang biarin, bacain aja. Li kala lahu yazakka au yazakkalu fatang wa ahli lo. Ini totonya hafal dengan sendirinya 3 tahun, nggak sengaja ngapal. Ini anak keliling-keliling, lalu biarin aja. Pokoknya dia kelihatannya nggak dengerin, biarin aja. Dia tetap ngapal. Buktinya apa? Anak-anak kita nggak ada yang sengaja ngapal soundtrack sinetron, ada nggak? Ada nggak yang sengaja ngapal lagu-lagu iklan, ada nggak? Nggak ada. Ada nggak yang sengaja ngapal lagu partai? Ya Allah, kok anak-anak kita hafalnya lagu partai? Saya nggak menyebut partainya ya. Udah pada tahu lah, yang di TV sering sekali diputer. Itu nggak sengaja hafal bisa hafal, apalagi Quran. Saya pikir udah terus, meskipun nggak didengerin terus aja. Jangankan punya kuping, jangankan udah lahir, belum lahir. Ada ibu-ibu kaget, tahu-taunya pas dia baca surat Maryam, anaknya yang 2 tahun ternyata bisa ngikutin. Ibunya kaget kapan ngapalnya anaknya. Ternyata pas dalam kandungan tiap hari dibacakan surat Maryam tuh. Dalam kandungan aja bisa denger tuh. Apalagi udah lahir. Maka orang-orang yang punya anak, punya cucu masih kecil lagi kuat-kuatnya ngapal, denger sekali, 2 kali, 3 kali pakai irama langsung apal kayak mesin fotokopi, lalu tidak diperdengarkan Al-Quran yang berulang-ulang, sama dengan memubadzirkan kesempatan emas. Tuh. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang memubadzirkan temennya setan, diseset ada ketan. Nah, ini bagaimana dengan orang tua? Udah kita praktekkan juga. Di gedung-gedung pencakar langit mereka udah pada ngapal Quran. Ghairi mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Udah 4 tahun kurang lebih kami menjadi fasilitator tahfidz di Chevron ya. Bapak-bapak udah 60 tahun, hampir 60 tahun mereka hafal Quran sambil di perjalanan. Jadi ada orang, Ustaz, saya mah boro-boro ngapal Quran, baca aja nggak sempet. Emang kenapa? Perjalanan 2 jam, pulang 2 jam. Perjalanan berangkat habis subuh, pulang malam. Perjalanan 2 jam, pulang 2 jam. Iya. Berarti Bapak punya waktu ngapal Quran sehari 4 jam. Ustaz, gimana 4 jam? Perjalanan kuping nganggur nggak? Nganggur. Kalau nganggur, enaknya diapain? Dibacakan Al-Quran. Akhirnya teman-teman di Chevron itu bismillahirrahmanirrahim, cek jreng nawaitu tahfidz lillahi ta'ala. Berangkat dari Bekasi ke Senayan, pulang pergi sambil macet lah. Yang namanya tempat kerja belasan tahun, kantornya di situ-situ juga. Ibaratnya sambil merem aja nyampe. Macet kena tiap hari. Tiap hari Jabodetabek yang terkena macet 30 juta orang.
Ngapain saat macet tuh? Daripada nganggur kupingnya mendingan dibacain Al-Quran. Akhirnya mereka hafal 1 tahun 1 juz. Alhamdulillah 5 tahun 5 juz. Lah kalau mereka kerja 30 tahun 30 juz. Bayangkan orang-orang yang kerja 30 tahun pada lulus alumni pada hafal Quran semua tuh. Kira-kira mantap nggak tuh? Mantap. Nah begitu ya. Saya singke aja. Yang ketiga, U-nya tadi apa pertama? Ulang-ulang. Yang kedua, multimedia. Yang ketiga, saya mau tanya, Bapak Ibu pernah hafal Undang-Undang Dasar 45? Pernah. Batang tubuh pernah hafal? Undang-undang aja deh, pernah ya? Saya mau tanya, sekarang masih hafal nggak? Wow, ada yang masih gitu ya. Bisa jadi yang masih itu guru tuh. Ya, yang lain udah. Afwan Ustadz, waktu tersisa 15 menit lagi. Siap. Wah. Sampai mana tadi kita? Iya, Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya. Udah pada lupa. Lalu saya tanya lagi, Mak, dulu pernah hafal nggak lagu 17 Agustus? Sekarang masih hafal? Saya mau tanya, lagu itu dibaca setahun berapa kali? Sekali. Saya mau tanya, itu lagu 17 Agustus kok masih hafal? Apakah tiap habis sholat di murojaah? Enggak ya? Kok bisa hafal sampai sekarang ibu-ibu, bapak-bapak? Satu rahasianya yaitu irama. Apa yang kita hafal dengan irama ini mengunci hafalan kita. Apa yang kita hafal dengan irama zaman dulu kita hafal, sekarang masih hafal. Bila kamu di sisiku, hati rasa. Kau kan masih hafal kan? Ini bukti nih ya. Belum tentu nyanyi bertahun-tahun ini. Ternyata masih hafal. Siramilah juga jiwa kami semua yang tengah dirundung. Tuh kegalauan, masih hafal. Saya tanya kapan terakhir nyanyi ini, kok masih hafal? Di murojaah apa enggak tuh lagu Ebit? Kok masih hafal? Rahasianya adalah irama. Tuh, irama itu ngunci hafalan, apalagi buat yang kayak begini ya. Yang udah pada ada yang S2 sampun sepuh. Ada yang S3 sampun sepuh. Sangat ya Allah, Bu. Begini ngapalin Quran masih bisa nggak? Bisa. Nah, niatkan ngapal 30 juz. Amin ya Rabbal alamin. Bahwa baru 2 juz udah Allah panggil, yang penting niatnya 30 juz dan udah kita mulai. Tuh, maka di akhirat nanti diumumkan kepada para hafid 30 juz. Ternyata ibu-ibu FHQ pada ikut. Bapak-bapak juga, kamu 30 juz? Iya, dulu saya niatnya 30 juz sih. Ya tapi kan yang penting niat dan udah ada action. Dihitung 30 juz tuh. Maka kalau niat jangan pelit Bapak Ibu. Sekalian 30 juz. Kalau saya mengukur lah umur 50 masa 30 juz. Udahlah saya 2 juz. Jangan begitu. Nah, begitu. Yang pertama mengunci hafalan, yang kedua menyegel bacaan. Saya mau tanya, dari Aceh sampai Papua nyanyi Halo Halo Bandung, kira-kira panjang pendeknya sama apa enggak? Halo, halo Bandung, ibu kota. Ibu kota mesti pendek ya? Periangan. Ngan mesti panjang. Kenapa coba? Mat arit. Mat arit lisukun. Jadi kenapa anak saya 3 tahun kok panjang pendeknya bener? Karena ada iramanya. Saya waktu 5 tahun belum bisa baca Quran. Kenapa juara DKI panjang pendeknya bener? Iramanya. Jadi ada ibu-ibu suatu saat pulang kerja ngelihat mobil kami hafal tanpa menghafalkan. Apaan sih ini? Bagaimana caranya? Akhirnya dia beli speakernya. Zaman dulu ya, belum aplikasi mas speaker. Akhirnya dia hafalin tuh An-Naba. Pas hafalin An-Naba dia store kepada gurunya. Gurunya kaget. Bu, kenapa Pak Ustadz? Ibu siapa yang nyihir? Ibu siapa yang nyulap? Emang kenapa Ustadz? Bulan lalu ibu belepotan. Gitu ya. Kenapa sekarang tiba-tiba presisi panjang pendeknya? Siapa yang begini kepada ibu? Siapa yang berbuat? Bilang. Wah. Ya Allah, akhirnya dia ngaku, iya saya ngapalin berikut iramanya. Alhamdulillah. Lalu apal berikut irama itu prosesnya fun.
masuk ke alam bawah sadar, long term memory. Ghannili syuwaya syuwaya ghannili wa khudh ainaya, lantunkan kepada aku dikit-dikit, pelan-pelan. Ya inilah metode khatam. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bingung dengan metode khatam, kita versi ringkasnya aja ya. Versi ringkasnya ini begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, coba kita ingat-ingat, kira-kira kita ini pernah nggak menghafal surat Al-Ikhlas? Saya rasanya belum pernah menghafal Al-Ikhlas. Tapi kenapa saya bisa hafal Al-Ikhlas? Karena sering didengar, diulang-ulang terus. Terus apakah ayat-ayat Al-Quran yang lain yang di tengah, yang panjang itu bisa juga demikian? Ternyata Masya Allah, Tabarakallah, yang lain pun bisa dikulhuallahkan juga. Ada program yang namanya Khatam, hafal tanpa menghafalkan. Kenapa bisa kita jadi hafal? Karena ada irama yang sama. Nah ini demikian juga, ada iramanya. Tapi Pak Ustadz, siapa yang mau mengulangkan itu dengan kita? Iya, kalau kulhuwallah ayah ibu kita mau mengulangkan, ada aplikasinya yang bisa mengulangkan satu ayat itu. Alhamdulillah kita bersama dengan seorang guru yang juga langsung mempraktekannya, bukan teori, Ustadz Abdul Latif. Dalam waktu semenit Ustadz Abdul Somad bisa menjelaskan khatam. Luar biasa ya beliau ya. Allah beri anugerah berupa kemampuan untuk menyampaikan singke, pade, jaleh. Masya Allah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika diterapkan di sekolah ini, kalau ada reward, anak jadi berkepentingan, guru jadi ringan, orang tua supportnya gampang. Orang tua tinggal bilang, Bun, untuk pekan ini surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 3 pengulangan 30 kali ya, pengulangan perpotongan. Ibunya gak usah capek-capek bacain. Kadang-kadang ibu komplain sama sekolah, ini saya udah bayar mahal-mahal, kenapa anak saya hafalannya payah? Ya di sekolah kan pelajaran agama cuma dikit. Di antara pelajaran keagama ada Quran, di antara Quran ada tahfidz, Bu. Kalau ibu mau kuat, ibu lah yang bantu di rumah. Iya saya bisa aja sih, cuman saya baca Quran aja belepotan. Caranya gimana? Alat bantu. Saya itu ada meja, saya harus paku, ada meja, ada kayu, ada paku ya. Lalu saya harus maku itu ke meja. Kira-kira kalau tanpa palu susah apa susah? Susah. Kalau pakai palu gampang atau gampang banget? Itulah alat bantu. Maka tahfidz juga perlu alat bantu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya belum terakhir banget ya, masih 7 menit. Saya mau ngasih ilustrasi. Apa ilustrasi? Menu tahfidz. Kita ambil paket A. Paket A itu bagaimana? Paket A satu hari satu baris. Ini cocoklah untuk yang sudah S2 gitu ya. S1 bisa juga. Satu hari satu baris. Satu halaman Al-Quran berapa hari? Satu halaman kan 15 baris, berarti 15 hari. Lalu jumlah halaman dalam satu juz 20 halaman, 20 kaca. Jumlah juz ada 30, 15 baris kali 20 halaman kali 30 juz, total 9.000 baris. Kalau satu hari satu baris, maka perlu 9.000 hari. 9.000 dibagi 365 satu tahun sama dengan 24,7. Artinya kalau kita istiqomah satu hari satu baris, 25 tahun yang akan datang kita tanpa upaya yang berat banget, insya Allah kita udah hafal Quran. Amin ya Rabbal alamin. Bayangin Bapak Ibu, anak kita dari umur 5 tahun kita terapkan khatam, lalu umur 30 tahun ternyata pada hafal Quran semua. Kalau itu menjadi gerakan massal, menjadi gerakan tahfidz Quran, maka nanti di Indonesia dari presiden hafal Quran, menteri hafal Quran, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, hansip hafal Quran. Kalau ini diterapkan ya, 30 tahun yang akan datang ini Indonesia isinya para penghafal Quran. Amin ya Rabbal. Palestina kalah, Maroko kalah, apalagi Suriah, Sudan, Mesir,
Saudi kalah semua sama Indonesia. Kenapa? Indonesia semua ibu-ibu menerapkan kepada anaknya dari 5 tahun terus saja. Indonesia menjadi negeri penghafal Quran. Alhamdulillah. Kira-kira berkah nggak Indonesia? Berkah. Nah itu paket A. Makin kesini makin lumayan. Bukan berat, challenging bahasa sekarang ya. Makin challenging. Ini 1 week 1 halaman. Yang ini 1 hari 3 baris. Ini yang kami terapkan di rumah. Jadi saya terapkan kepada anak-anak saya 1 hari 3 baris. Maka 8 tahun kemudian anak-anak saya hafal 30 juz. Insya Allah. Kalau itu diterapkan di rumah kita tiap habis subuh 3 baris itu nggak banyak-banyak, 30 menit. Tiap habis subuh 30 menit ngapalin 3 baris, lalu sambil makan mereka diulang-ulang, sambil main mereka dibacakan yang mereka hafal waktu subuh. Itu udah cukup 3 baris, 8 tahun kemudian hafal Quran. Pengen punya anak hafal Quran? Siapa yang pengen punya anak hafal Quran tangannya naik, yang tinggi. Yang tinggi ya. Oke. Sekarang lambaikan tangan. Ikuti kata-kata saya ya. Ikuti kata-kata saya. Oke, lambaikan tangan terus. Lambaikan tangan, ikuti kata-kata saya. Sekarang pegang dagu semua, pegang dagu. Dah, tahan ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, dagu di mana? Ini peserta FHQ udah pada lupa sama dagunya masing-masing. Ya Allah. Bapak Ibu tadi saya kan bilang apa? Ikuti kata-kata. Tapi yang diikuti kata-kata atau contoh? Maksudnya apa? Bapak Ibu kalau nyuruh anak hafal Quran, bapaknya jauh dari Quran, kira-kira anaknya nurut nggak? Lah ibu sendiri nonton Andin. Ya Allah. Emak nyuruh saya ngapal Quran, emak nontonnya Mas Al. Ya Allah, nah itu ya maksudnya begitu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak secepat anak-anak kita. Kalau anak kita ngapal 1 hari 1 kaca, ya minimal kita 1 hari 1 baris. Yang udah S3 ya, S2 ya 2 baris, S1 3 baris sehari. Lumayan, 8 tahun kemudian insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita pada hafal Quran semua. Amin ya Rabbal alamin. Karena bapak ibunya udah nyontoin. Meskipun udah S3 masih tetap FHQ. Masya Allah, alhamdulillah. Nah demikian, ini sudah kami terapkan di banyak. Saya terakhir ingin memberikan contoh-contoh. Ada sebuah SD ini selama berdiri nggak pernah yang namanya hafal juz amma 1 kelas, nggak pernah. Selama berdiri udah sekitar 30 tahun lah. Suatu saat diterapkan hatam, cukup 6 bulan 1 kelas hafal juz amma. Dengan panjang pendek yang sama, dengan irama yang sama. Kalau banyak bagaimana? Kalau banyak bisa juga. Di pesantren kami terapkan juga. Kita terapkan juga di pesantren di Tasikmalaya. Kami terapkan juga di karyawan kami juga begitu. Ini karyawan pengisian nitrogen tambal ban. Supervisornya tugasnya ngambil setoran uang dan setoran hafalan. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. Ini petugas tambal ban sambil ngapal Quran mereka. Masya Allah. Nggak ada orang yang nggak sempat. Yang ada adalah yang nggak niat. Semua orang sempat dengan cara ini. Ini tunanetra.
belajar aplikasi Hatam. Alhamdulillah sekali ini amat sangat. Saya pembina Fortuvis, Forum Tunanetra Visabilillah. Nah, jadi teman-teman saya banyak tunanetra. Ini pemberian santunan speaker kepada 100 orang. Oke, sekarang kembali kepada aplikasi ya. Setelah Bapak Ibu download, lalu nanti isi data, jangan lupa, kok nggak bisa Ustadz di mana? Ini Hatam ini ada klasifikasi berdasarkan juz, lihat tuh yang tengah. Nah, boleh lihat handphonenya lagi ya. Lihat handphonenya lagi. Tadi kan udah saya suruh tutup ya, minta tutup ya. Lalu cari yang tengah. Lalu kalau udah yang tengah, nanti itu hafalan kita. Hafalan masih kosong, begitu kan? Silakan tambah itu dengan cara ini yang ada hijau, red, green cross. Nah, tambah, lalu tambah. Bagaimana cara nambahnya? Cara nambahnya itu yang tadi itu. Ini mau ngapalin apa? Oh, mau ngapalin misalkan Al-Bayyinah. Kalau Al-Bayyinah, lalu buat settingnya adalah surat Al-Bayyinah seperti ini. Awalnya pilih surat Al-Bayyinah, akhirnya surat Al-Bayyinah. Ayat 1, berakhirnya sampai ayat 1 juga. Pengulangan, perpotongan dulu kalau masih baru. Nanti kalau udah mulai familiar, baru pernapas. Berapa kali? 99. Speednya bagaimana? Udah standar aja dah, begitu kan? Lalu abis itu tinggal play. Udah deh. Nasi mateng, ayat hafal. Nah, begitu. Demikian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.